Nu ngajawab salam insya Allah asup ka surga. Anu henteu ngajawab insya Allah balik ti dieu asup angin. Ulah diaminan budak. Ten Abdul bohongan ngondang aing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Hamdan liman qala fi dzikril hakim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum. Dzalika dinul qayyim. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Repeh deh, repeh. Lok ngaji meureunnya. Dawuh Kanjeng Nabi, saha eta jelema nu disebut pelit, bakhil, koret bin buntut kasiran? Mau tahu Bu? Mau tahu banget apa mau tahu aja? Ternyata orang yang dikatakan pelit kata Nabi, al-bakhil humul ladzina idza dzukira ismi falam yusalli alayya. Yaitu orang yang apabila disebutkan namaku dia tidak bersolawat atasku. Koret eta ngaranna. Faqad qala nabiyuna Muhammad khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Yang saya hormati Bapak pimpinan Pondok Pesantren As-Sob, Bapak Ustadz Hediana, mudah-mudahan panjang umur, panjang milik sareng rejekina, dijembarkeun hatena supaya bisa mendoakan santri-santrinya biar berkah, biar dapat rejeki yang melimpah, biar bisa kebeli sawah, syukur-syukur bisa ke Mekah, hari boga pemajikan enggal nambah. Kacau, ibu-ibu pabalah dinya berhepeh. Yang saya hormati pula Abah, alhamdulillah sudah duduk di depan, padahal udah dapat bonus. Kalau berkaca dari umur Rasul 63, Abah sudah 85 lebih, tapi nafsu keneh ke pengajian. Nu ngorah yang diburi bae. Pelebah bagi berkat maju ke hara. Yang saya hormati pula para aparatur pemerintahan, Bapak Camat, Bapak Kepala Desa, bila perlu Kepala Dusun atau Kepala Suku kalau ada sekalian. Dari Kepala Lauk mah aing beuki. Yang saya hormati pula para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, bila perlu tokoh bangunan. Tah nyumbang ka dieu. Dan sekalian santriwan santriwati yang saya hormati, kebetulan yang perawan jarang sekali mandi. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji tasyakur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala
yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan salah satu nikmatnya yang tidak terhingga setelah nikmat Islam dan iman, yaitu nikmat sehat walafiat. Di mana terangkum dalam doa selamat, ternyata nikmat sehat itu menduduki peringkat kedua. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Sanajan boga pakaya loba, beunghar duit loba tapi setruk daek panyakitan. Kunaon Bapak Ibu tiasa melampah kaki ka dieu nuju pangaosan lantaran di pasihan sehat. Coba gering mah boro-boro. Kamu nyeri huntu mah tetangga kermek prekan dinding mah hayang nimpuk. Makanya syukur alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat. Kemudian yang kedua, salawat teriring salam semoga senantiasa terlimpah curahkan ke baginda agung Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad Nabi Adam alaihissalam. Allah terima tobatnya. Nabi Adam makhluk pertama kali dari jenis manusia yang diciptakan oleh Allah. Di mana diciptakannya? Di surga. Makanya orang ge penduduk surga, kudu bisa balik ke surga. Adam penduduk surga, nenek moyang kita. Kenapa dia turun diusir Allah ke bumi? Lantaran melanggar perintah Allah. Adam diciptakan oleh Allah kun fayakun. Karena sebelum ada manusia, bumi ini pernah dipimpin oleh namanya Banul Jan selama 1000 tahun. Bangsa jin memimpin dunia ini. Tetapi tidak ada kedamaian. Di sana keributan, di sini permusuhan, di sana pertumpahan darah. Dan ada sifat jin yang tidak pernah dimiliki oleh manusia, diwariskan oleh para bangsa setan, diambil oleh manusia. Di antaranya sifat ujub, sombong, takabur, riya. Intinya terangkum dalam sifat manusia yang disebut dengan SMS. Apa SMS? Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Lebok usia. Bulan Muharram kejadiannya apa? Adam diciptakan di surga selegik indah. Semua ada di surga. Wa kula minarogodan haitsu situma. Adam nan naon bae silakan ku anjeun di lebok bahasa kasar nama. Di daharan naon bae aya, tapi ingat aya hiji larangan. Adam diciptakeun surga nu ngeunah, eueuh penyakit di surga mah. Jelema kolot kabeh, eueuh nu kolot di surga mah. Ini eueuh di surga mah. Makana ulah jadi ini eueuh. Aki-aki eueuh di surga mah. Ngora deui wildanun mukhalladun. Makanya umur mau panjang-panjang, hari manfaat mah mending modar lah. Adam diciptakan di surga, untuk tenang. Kunaon? Allah nyaho, Allah ayang beb. Sepi, semoga ayang beb. Maya hani, maya saroh, maya munah. Kesepian Adam, Allah tahu. Maka ketika Adam tertidur di surga, diambil tulang rusuknya oleh Allah, ditiupkan ruh kun payakun, selegik jeleger. Saha jadi Siti Hawa. Jadi Siti Hawa. Begitu Nabi Adam bangun, kaget. Naon ieu jelema geulis amat, rek ditubruk. Ngancak Allah, woles Adam, woles. Stop ulah nafsu, nyantai, woles. Kumaha Gusti carana kudu nikah anjeun. Jeung naon mas kawina kudu aya. Mas kawina syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jelma nu mulia, nabi yang agung Muhammad, orangnya belum dilahirkan, namanya sudah ada pada zaman Nabi Adam. Maka siapapun orang yang menikah, kalimat pertama ketika mau akad ijab kabul,
asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku nikahkan engkau dengan putriku yang bernama Siti Migropa binti Tan, dengan mas kawin seperangkat alat perang dibayar tunai. Jadi tentara KB. Udah halal, halal. Kata Allah, Adam Hawa wakula minha rogodan haitsu syi'tuma. Makan semua yang ada di surga, cuma satu titip, jangan pernah dekati pohon ini. Mendekatinya aja nggak boleh, apalagi sampai memakannya. Adam tidak tergoda, kuat gimana lelaki mah. Ayang beb, lelaki mah eleh nage ku awewe. Ibadah anak kusuk itu jadi, mana budak manyun bae can beli susu. Tuh, yang wayan hayang. Enggak diambil, Adam masih kuat, tapi karena godaan wanita, perempuan tercipta dari tulang rusuk itu bengkok, kudu diluruskan. Ari ngeluruskeunnya sekaligus patah. Pelan-pelan, nyantai. Akhirnya apa? Adam tergoda. Dimakan oleh Adam buah huldi tapi masih mang-mang. Kalau Siti Hawa karena nafsu, Hawa. Dimakan. Dalam satu riwayat, Adam baru sampai tenggorokan, kalau perempuan sudah sampai di dada. Tuh. Makanya lelaki makabe aya ieuan deh jakun. Coba pencetan aya eueuh. Eta buah huldi cenah ge. Ari perempuan untung itu nyetopnya di dada jadi 2. Coba ari lapas ka suku bingung. Nah, nenena. Untung 2, cuma hiji disangka jadi tumor. Tuh. Adam kagoda, ku Allah diusir, tidak surga. Adam dalam suatu riwayat diturunkan di negeri India. Tergoda Adam, diusir dari surga oleh Allah Adam alaihissalam. Makanya Adam selalu dia beristighfar kepada Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Terus ribuan tahun dia istighfar Nabi Adam. Akhirnya pada bulan Muharram, taubatnya Nabi Adam diterima oleh Allah dan dipertemukan kembali dengan Siti Hawa. Itu tragedi pertama. Peristiwa pertama. Kemudian peristiwa yang kedua di bulan Muharram, selamatnya perahu Nabi Nuh. Nabi Nuh itu termasuk Abu Bashar yang pertama. Dia Rasul yang pertama, diutus kepada kaumnya. Dalam satu riwayat 950 tahun dia berdakwah, yang beriman cuma 80 orang. Coba dikalkulasikan, hari urang dagang 10 tahun karak menang hiji nu meuli. Stres moal. Dakwah 950 tahun nu beriman 80. Nabi yang paling lama dan Nabi Nuh 80. Akhirnya apa? Nabi Nuh kecewa, dakwah onu nambah sampai diabadikan dalam Al-Qur'an. Rabbi inni da'autu qaumi laila wa nahara walam yajid du'ai illa firara. Gusti, kula nyeru ka kaum kaula supaya asup ke agama ieu, bukan makin tambah tapi makin jauh. Geus ge ari kitu mah kuring hoyong tak kabeh nu kafir dibinasakeun di muka bumi. Nabi Nuh ngadoa. Nabi Muhammad doang tuh terdeken ngadoa jeung umat supaya hancur, maka disebutna syafaat. Nabi Nuh ngadoa, Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan kau sisakan satu orang kafir pun di muka bumi ini. Apakah doanya langsung dikabulkan? Tidak semudah itu, Ferguson. Semua juga butuh proses.
Dia seorang nabi, butuh proses. Apa, bagaimana caranya? Kau tanam dulu. Coba, ketika doa itu diucapkan, kata kau tanam dulu pohonnya. Nunggu eta melak pohon 40 tahun. Budak modar. 40 tahun ditanam di gunung yang sangat tinggi. Begitu sudah tiba waktunya, bagaimana cara bikin kapalnya? Nabi Nuh gak sanggup kalau harus bawa pohon yang gede dari seberang sana di atas gunung ke kampung halamannya. Akhirnya apa? Ada makhluk raksasa, giant yang hidup pada zaman Nabi Adam dan masih hidup pada zaman Nabi Nuh. Namanya Auf bin Anuk. Gede. Dia itu kalau di laut kakinya cuma sebetis. Ke laut sebetis. You know betis? Dekat dengan tuur. Begitu ngambil ikan di laut pakai tangan doang, ikan paus. Oh, ke matahari dibakar, langsung dimakan. Itu Aus bin Anuk. Oh, kalau begitu dapat wahyu dari Allah, kau suruh Aus bin Anuk. Akhirnya dekatilah Nabi Nuh kepada Nuh. Aus, mau kau ngambil apa kayu yang di sana? Harusnya kalau kata Aus mah wani piro. Saya kasih kamu 1 roti. Kata Aus, nggak bakal cukup. Saya ini makannya banyak. Sekalipun segede gunung tuh nggak bakal mampu mencukupi perutku. Tenang, kata Nabi Nuh. Wallace, Aus, tenang, kau pasti kenyang. Ambillah roti itu, dibacakan Bismillahirrahmanirrahim, dimakan baru sepotong kenyang. Diambillah kayu itu dari gunung, dibawa ke bawah. Akhirnya apa? Dibikin perahu. Pakai manual. Belum ada namanya sensor, belum ada namanya pahat, belum ada. Sudah tercipta. Semakin dibikin, kaumnya makin ngelunjak. Begitu mau jadi, kaumnya ngomong, oh Nuh sudah gila. Bikin perahu di tempat yang gak ada laut. Bingung kan kau? Tuh gitu. Bahasa hidayah mah gak bisa dicerna dengan logika. Nuh udah gila, Nuh udah stres, bikin perahu, laut juga gak ada. Tuh. Begitu sudah mau jadi perahunya, rame-rame orang kafir ngising di perahu eta. Diisingan perahu nah. Tapi setiap orang yang BAB di perahu itu buduk badannya. Buduk semuanya. Begitu datang ke Nabi Nuh, ya Nuh, kenapa setiap kami habis BAB di situ, tubuh saya budugan koreng gak sembuh-sembuh. Hayang cager sia, cokot caduk sia, usapkeun kabeh kawak sia. Ambil tuh kotoran kamu, usap ke tubuh kamu. Bener sembuh. Akhirnya diumumin. Pengumuman. Sasa jalma anu hayang cager tina budukna, mangga cokotan deui cadukna di ditu di parahu. Diambilin semua, akhirnya perahunya bersih lagi. Tapi tetap dasar orang kafir itu gak mau beriman. Akhirnya yang beriman itu cuma 80 orang, suruh masuk ke dalam perahu waparat tanur. Dan hewan-hewan yang berpasang-pasangan. Bagaimana ya Allah tandanya bahwa akan datang tsunami? Tidak ada tsunami yang paling besar kecuali zaman Nabi Nuh alaihissalam. Tandanya apabila kau masak air di dapurmu dan namanya tempat masak air kamu itu berbunyi, ketelnya tut, gitu kan biasa orang nahir cai kumasi. Itu tandanya tsunami mau datang. Masuk semua 3 tingkat kapalnya. Yang di bawah buat binatang gede-gede, model gajah, dinosaurus. Di tengah buat manusia, di atas buat burung-burungan. Berjalanlah kapalnya, ternyata dalam satu riwayat itu 6 bulan. Kapal itu diombang-ambingkan di atas tsunami untuk menenggelamkan orang-orang yang kafir. Maka di sini kita digambarkan, di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya untuk menggapai kesuksesan, keberhasilan dalam hidup yang dibutuhkan adalah proses dan usaha maksimal. Karena usaha dan proses yang benar tidak akan pernah mengkhianati hasil. Begitu sudah naik, Nuh absen,
anak aing mana ya? Oh, si Kanaan. Kanaan. Ulan bapak dihadap. Berkalelep, helep. Tolong. Kanaan, irkab mana? Naik ka dieu ka kapal. Alim kuring mah ba. Kunaon? Sawi ila jabal. Kuring mah arek naik ka gunung. Kata Nabi Nuh, la asimal yauma, tidak ada bisa menyelamatkanmu. Akhirnya, Nuh innahu laisa min alik, cak Allah ya. Nuh, dia bukan dari keluargamu. Wa innahu minal mugraqin, dia termasuk yang akan ditenggelamkan. Tenggelamkan dengan kekafirannya. Maka wajar kalau dalam rumah tangga kadang orang tuanya soleh, ada anaknya durhaka. Ada anaknya yang soleh, orang tuanya durhaka. Seperti kita lihat gambaran kelapa. Kelapa untuk sadayana teh bagus, aya anu gabung. Begitu hidup itu, enggak semuanya bagus. Karena tugas kita sebagai manusia cuma dua, berdoa dan berusaha maksimal. Kalau kita cuma mengandalkan usaha, berarti kita sombong. Karena kita meninggalkan doa. Kalau kita cuma mengandalkan doa, kita juga sombong. Siapa kita? Jangankan Nabi, wali pun bukan. Aya wali santri, digerokeun bae ke pesantren, anak nangkelangkar bae. Itu. Dan dalam 6 bulan terombang-ambing di atas lautan bah, Nabi Nuh diselamatkan Allah, perahunya berhenti tepat pada tanggal dan 10 Muharram, yaitu di Bukit Judi. Nah, Bukit Judi, tuh belah di Bojong Manik, sok nyahoan bae ibu-ibu mah. Ya. Itu peristiwa yang kedua. Jadi dalam mendidik anak pun sama. Tidak menjamin mentang-mentang bapak nak kiai kudu jadi kiai. Tidak Ferguson. Kadang-kadang orang tua mah wajar kalau menginginkan anaknya supaya lebih baik. Ceng, cek yang disekolahkan, neng, cek yang dipondokkan supaya ulah kos aing perih. Gitu kan kolot mah. Cuma kita kan jangan mengandalkan ke pihak pesantren. Kita juga harus berdoa. Karena doa yang mujarab buat anak adalah doa kedua orang tuanya. Pesantren hanya memfasilitasinya. Doa dari orang tua. Bangun di malam hari. Doakan anaknya supaya menjadi orang-orang yang soleh dan soleha. Karena orang yang soleh-soleha akan menjadi perhiasan. Menggunakan mahkota kita kelak di hari kiamat. Dan ketika kita berada di surga. Hayang boga anak soleh. Asupkan ke pesantren. Imah hayang boga anak soleh. Ngarana doang soleh. Mitoha ngaran soleh deh. Keluarga soleh. Hari saya minantu pulung. Mitoha saya ngarana pulung. Jadi minantu pulung ya. Jadi anak soleh masukkan ke dalam pesantren. Cuma tadi ieu mah hayang boga anak soleh, eukeur hamil tilok daek salawatan, tilok daek maca surat Al-Qur'an, neuleuna tiktokan, youtuban. Beuteungna nyeri, lain solawatan, lain baca Fatihah. Naon? Sikok bagi dua. Begitu keren anjing, anak kaki itu acep. Sikok bagi dua, keluar, selebel. Atuh kumandeg soleh jing, keur dirahim teu dibacakeun naon di nyanyian. Tuh keluarna ge lain subhanallah masa selebel jurig gitu keluar. Ya. Makanya peran orang tua itu sangat dibutuhkan. Cuman lain dipondokeun. Kalau hanya sekedar ngasih materi semua orang juga bisa. Doakan. Nah, itulah seperti kejadian anaknya Nabi Nuh, si Kanaan. Maka ada peristiwa yang ketiga di bulan Muharram itu. Apa peristiwa yang ketiga ini? Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Ibrahim dari kekejaman Raja Namrud. Nabi Ibrahim itu bapaknya tauhid yang mengajarkan tauhid kepada kita. Maka di mana kita baca tasyahud, di situ salawatnya ada salawat Ibrahimiyah. Di mana ada nama Muhammad, terangkum di situ nama Ibrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Karena Ibrahim bapak tauhid.
Ibrahim itu dilema. Dilemanya kenapa? Bapaknya seorang pembuat patung di kerajaannya Namrud. Nyen Tuhan, nyen pangeran disembah ku sorangan. Nyen patung patekong lowa, nu gede patungna Namrud disembah. Dan ingat, dunia ini pernah dikuasai oleh 4 orang. Separuh dunia pernah dikuasai oleh 4 orang. 2 dari orang muslim dan 2 dari orang kafir. Yang pertama dari muslim adalah Nabi Sulaiman, yang kedua adalah Raja Zulkarnain. Sedangkan dari orang kafir yang menguasai separuh dunia, pertama adalah Raja Namrud, keempat adalah Nasr bin Qahtan. Itu menguasai semua. Kalau Fir'aun makan cuma di daerah Mesir doang. Akhirnya karena Nabi Ibrahim ini bapak tauhid, melihat rajanya menyembah patung yang dibuat bapaknya, dia nggak terima. Dia hancurkan semua patung yang ada kecuali satu yang disisakan, yang paling gede. Kampaknya taruh di situ, kampak Thor itu katanya. Begitu ditanya, sahayo anu ngarusak sesembahan kami, sami tu pata yuqalus muhu Ibrahim. Saya mendengar pemuda itu bernama Ibrahim. Hadirkan dia kemari. Dihadirkan Ibrahim. Ya Ibrahim, apakah kamu yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami? Kata Ibrahim dijawab, tanya tah ka Tuhan sia. Nu gede, kunaon? Tuh buktina kampakna aya di ditu. Namrud yang pengawal raja ngomong, sia mah baloon. Kunaon? Asa aing tah nanya ka patung. Atuh sia lebih belon cak Ibrahim. Nyaho patung disembah, sekak mati. Tapi dasar qulubuna gulpun, hatinya sudah tertutup, nggak mau beriman. Ibrahim ditali, Ibrahim dicincang, dan orang kampung situ suruh mencari kayu bakar. Kalau bahasa Perancisnya suluh. What the meaning suluh? Suruh nyari kayu bakar orang sekampung, ditumpuk di tengah lapangan yang luas. Nah, dibakarlah kayu itu, menyala, tidak ada nyala api sepanas itu. Nabi Ibrahim dimasukkan ke situ menggunakan ketapel yang paling gede, bandring, peranti perang teh anu pakai batu. Dilemparin begitu, ditali. Tapi begitu dilemparin, Allah ngasih wahyu. Ya Ibrahim, tenang, ada Allah. Ibrahim yakin ada Allah, tawakalnya kuat. Maka ketika Nabi Ibrahim masuk ke dalam kobaran api, Allah berfirman, ya narukuni bardaw wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan menyelamatkan bagi Ibrahim. Tapi ulah coba-coba orang mah. Nek diduruk, ya narukuni salaman, modar siapa. Emang siapa kita? Urang mah inget Allah ge keur teu bogana naon. Dari keur beunghar mah poh. Oh. Keur boga duit poh. Ha. Makana Nabi ge resep ka jelema miskin. Cuma doana tilok pernah dipake kurang. Aya doa Nabi nu sering diucapkeun, tapi urang ogah ngadoana ge. Boro-boro ngadoa ngaminkeun ge embong. Naon doanya? Allahumma asdi miskinan. Allah utus aku jadi nabi paling miskin, wab asdi majumrotil masakin, dan bangkitkan aku nanti pada hari kiamat dengan orang-orang miskin. Daek ngadoa kitu. Urang mah tong ngadoa geus turunan. Geus bangkotan. Itu doa Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad sangat mencintai orang. Kenapa? Karena orang miskin paling banyak menghuni surga. Tapi lain sembarang miskin. Miskin asa sabar. Ya mah miskin gede-gede. Ya Allah, bias kita boga. Ya Allah, raskin kita kacatat ku RT. Ya Allah, tetangga deui menang BLT, mentang-mentang dulurna tuh. Diuji orang sabar, orang miskin yang sabar, lain sembarang miskin. Makanya Allah senang dengan orang miskin. Kalau kita diuji, berarti Allah senang. Innallaha idza habba abdan ibtalahu. Jika Allah mencintai seorang hamba, dia akan diuji. Kenapa? Diuji supaya Allah kangen
dengan rintihan kita. Kalau dijukan beting-beting gak udang salat tahajud. Biasa nama tilok. Ya Allah, resep Allah ge. Biasana ge tas salat ya, Allahumma anta salam, batur mah sampai rengse, ieu mah Allahumma lantas jalan. Akhirnya apa kan aya kena musibah, resep bener. Dikira ge mantep. Subhanallah, 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 subhanallah. Gagah jasa. Juri ge sieuneuh eta mah. Ilallah, la ilaha illallah. Ngiprit. Resepen, berarti dibere musibah kok ulah resep, ulah kangen suara urang ketika miskin teh. Tuh. Makanya ulang ngeluh, ulah resep. Ada orang diberi penyakit, diberi cobaan, resep berarti Allah kersayang ka urang. Naon? Fir'aun 400 tahun tuh diberi penyakit. Tuh pernah gering, wajar ngaku Tuhan. Urang mah sebulan ge berapa kali penyakitan. Nya encok, nyeri ceuli, nyeri mata. Kamu dari tetangga beli mobil mata nyeri jasa eta. Yang perem bae. Sirik iwang banyak. Tuh. Akhirnya ibadah makin kata setan. Dia mah masih punya istrinya sama anak-anaknya. Akhirnya Allah bikin anaknya meninggal semua. Istrinya meninggalkan dia semua kecuali satu dalam satu riwayat namanya Siti Rahmah yang menyayangi Nabi Ayub alaihissalam. Dalam suatu riwayat, Nabi Ayub seluruh tubuhnya korengan, budugan. Yang tersisa yang utuh cuma lidah dan hati. Urang mana, karak badosian ngeluh. Nabi Ayub semuanya. Istrinya meninggalkan, anak-anaknya nikah, hartanya habis. Begitu baunya semua orang kampung kecil diusir. Dia lari ke hutan. Akhirnya istrinya bingung harus bekerja apa. Dia jual rambutnya untuk beli roti. Demi menghidupi Nabi. Tapi semakin diuji oleh Allah, semakin taat ibadahnya kepada Allah. Maka Allah abadikan dalam Al-Quran, ni'mal abdi huwal awwab. Sebaik-baik hambaku itu adalah Ayub. Naon coba kurang ujian Nabi Ayub. Nabi Ayub diuji, tapi masih tetap ibadah. Akhirnya udah selesai. Istri biasa di mana-mana mah pemajikan. Kamu kan seorang nabi. Doa kamu pasti diijabah. Cek geh minta ke Allah supaya dicagerkeun. Apa jawaban Nabi Ayub? Malu aku. Kenapa? Kita diberikan nikmat oleh Allah 80 tahun. Kita diberi sakit dalam satu hari cuma 8 tahun. Isin diberi gering karak 8 tahun langsung yang cager. Isin diberi nikmat 80 tahun. Nabi Ayub diberi gering 8 tahun. Mbongen orang mah karake kena nyeri huntu. Iya. Yang gerak mangpengkeun pemajikan we. Kamana-mana eta ngecaprakan. Gitu kan. Nabi Ayub kita akhirnya apa? Allah sayang, waktunya tiba. Urkut birijlik. Ayub, ketika kau bangun dari tidur, ada di situ air. Sebagian kau minum, sebagian kau usapkan ke tubuhmu. Diambil air itu, diminum oleh Ayub, keluar dari tubuhnya 2 doang. Hileupna mah 2, anak loba. Hileupna mah 2 doang, bapak jeung mana? Beranak binak loba. Keluar eta hileupna 2. Yang satu terbang jadi tawon, yang satu jatuh ke air jadi lintah. Lihat, yang keluar dari orang soleh nggak ada yang sia-sia. Dari tawon madunya bisa kita konsumsi untuk kesehatan. Makanya ada surat An-Nahl. Macan to Qur'ana. Ya mau Al-Qur'an 30 juz, nu dibaca juz 30 bae. Juz 30. Eta ge triokul. Kulhu. Kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Paling banter kul ya. Eta ge lada teu katimu. Teu katimu pabeulit. Begitu gagah meureun mentang-mentang tas nyantri balik. Aing. Ucak saya ge ulah wani-wani ka kuliah mah. Ari can bener-bener mah aya nu bisa lempang, nu bisa nyaho jalan balik. Bisa lempet, nu bisa balik. Santri gagah gitu. Kamu aja imam. Saya malu. Saya sih bisa, cuma saya nggak punya mental. Hari sia saya punya mental, cuma aing teu bisa maca. Geus hari kitu mah aing mah. Bismillahirrahmanirrahim. Rengse Al-Fatihah. Maju kuliah. Tak nuduburi nyar penyakit ya budak. Kuliah ayyuhal kafirun. Selamat. La a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud
wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma abud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma abud wala dhalin amin. Tekatimu bisa lempang teu bisa ketimu balikna. Tekatimu, makanya ulah hati-hati. Ari can hafal ya soalnya make kuliah geus. Ieu mah Al-Qur'an 30 juz. Anu dibaca juz 30 imam maghrib dicirian ku makmum kuliah rakaat kedua kulhu ilmam kul eta mah teu naon. Makana ulama orang pinter ulah sembarangan. Aya riwayat sahabat saha anu arek nikah ka Fatimah Zahroh kata Rasulullah cukup dia hafal 30 juz Al-Qur'an. Sahabat berlomba-lomba ngapal 30 juz. Datang Ali maca kulhu tilu diterima. Jelma pinter mah kitu. Kan man qara'a surat al-ikhlas salasa marat faka'anna ma khatamal Qur'an. Siapa orang yang baca 3 kali kulhu seolah dia khatam Al-Qur'an 30 juz. Tuh, Ali yang diterima. Maka wajar kata Nabi, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Sayalah Madinah kotanya ilmu dan Ali pintu gerbangnya. Sebelum datang ke kota, kau lewati dulu pintu gerbangnya. Ali yang menang. Ya kan? Makanya di orang pinter, hari taraweh 30 juz memual pieun, loba nu sasab. Ya kan? Makanya ulama orang pinter. Setiap rakaat pertama kuliah, terus al-hakumu terus. Rakaat kedua pasti naon? Kulhu. Bayangkeun eta, 20 rakaat kulhuna 10 kali. Geus berapa kali juz eta? Geus berapa juz urang hotam? Tuh pinter. Teu sembarangan. Ya kan? Makanya pinter eta ulama urang, lah sembarangan. Lain pas orang Wahabi maca bae Quran. Ari urang salaman nage bid'ah harinya salat bari maca HP. Kuliah. Suri, ngalaman gitu. Terina kenceng we. Enggak apa-apa baca kulu itu. Sahabat juga mengatakan enggak apa-apa. Setiap kulu itu Al-Qur'an itu setiap hurufnya itu udah pahala. Tuh, ya. Jadi kembali lagi ke kisah itu. Allah selamatkanlah sembuhkan penyakit Nabi Ayub yang ke atas jadi tawon, yang ke bawah jadi lintah. Lintah pun bermanfaat. Buat terapi kesehatan orang yang stroke, orang yang darah tinggi. Tuh, dari orang yang soleh itu gak ada yang gak manfaat. Yang berikutnya, kisah berikutnya di bulan Muharram, Allah bebaskan Nabi Yusuf dari penjara. Kenapa demikian? Nabi Yusuf ini korban fitnah daripada perempuan yang bernama Siti Julaiha. Dia berkeluarga dengan seseorang pembesar di kota Mesir yang membeli Yusuf untuk dijadikan budaknya, dan ternyata Yusuf kegantengannya mampu menggoda si istrinya pembesar itu. Akhirnya si Julaiha ini memberanikan diri merayu Yusuf, tapi Yusuf tidak mau hingga ditarik bajunya robek dari belakang. Akhirnya fitnah merajalela bahwasanya Yusuf mau berbuat mesum dengan Siti Julaiha. Satu keterangan, coba lihat, kalau sobeknya dari depan baju Yusuf, berarti Yusuf yang memaksa ingin memperkosanya. Tapi kalau dari belakang Yusuf, sobeknya berarti Siti Julaiha yang inginkannya. Tapi karena dia seorang pembesar Mesir, nggak mau keluarganya kehormatannya tergadai, bahkan terhina, maka mau tidak mau Yusuf tetap harus dipenjarakan. Makar. Padahal orang tahu Nabi Yusuf itu saking gantengnya, karena Siti Julaiha nggak mau dimalu-malukan, dia undang perempuan di kota Mesir suruh mengupas mangga. Nabi Yusuf suruh jalan. Pakotokna aidiyahunna, terpotong-potong leto karasa. Coba bayangkan kumaha gantengna Nabi Yusuf eta. Sampai ngomong, mahadza illa malakun karim. Ieu mah lain manusia, ieu mah malaikat nu mulia. Tuh, kapotong leungeunna. Urang neuleuh, lalaki lewat dari urang, aya nu keur ngupas mangga. Potong leungeunna. Eueuh. Mama keur ngupas mangga neuleuh salaki datang teu mau gaji, hayang bacok. Ya, itu Nabi Yusuf diselamatkan dari penjara dan dia akhirnya menjadi seorang raja.
Tuh. Rada heungap ya. Biasanya hari ceramah di mana-mana ya aya minuman loba. Aya kopi, sprite naon. Tapi ieu mah ieu bae teu naon nya mah cai doa. Nu aya bae ieu mah. Ya. Hari teu aya naon ditanya-tanyakeun. Ieu biasana, ieu mah biasana. Ieu mah teu biasa kan. Tilo diinum. Akhirnya kita masuk kepada kisah berikutnya. Apa? Allah Subhanahu wa taala jam berapa hari? Bapak-bapak jalan ya. Padahal imanna deket saya mah jauh karage. Setengah 10 jam. Biasanya saya 2 jam. Nambah deh 2 jam. Sahur orang bareng-bareng di dia. Puasa Muharram. Berangkat jam 3 tadi saya ti imah. Nyampe di dia setengah 7. Lumayan jauh. Tapi ya ladang dakwah emang kudu gitu, kudu ka jauh. Nu deket-deket mah nyaman. Nyaman nu deket mah. Nyaman tempatnya deket. Gitu kan? Amplop geus jelas, geus disegel. Di dia mantau sama telok minta amplop. Deulekeun tanyakeun ke sahabe, Ustaz Abdul Ghani ceramah, tilok nyokot amplop dipiceunan di jalan, isinya dibawa balik ke imam. Entah ya maker heureuy bae. Yang penting mah ulah katukar bae amplop kori jeung lompat penceramah. Aya kejadian, maka kudu jelas, makanya ka awewe mah ngomong kabeh jelas. Majikan teh kudu jelas. Di mana ceramah? Pasti kudu dibawa ceramah. Berkat. Masalahna teh dibawa jadi fitnah, nganjang meureun sia mah. Masa ceramah teu mau berkat, beak berkat dibagi moal pieun. Urang pengalaman ceramah di dia di masjid 2 tahun yang lalu. Cerita ya mah, jujur. Bulan Mulud. Datang puting-puting hujan. Berpuasa sampai malam Jumat ini sarua. Berpuasa Senin Kemis. Karak diuk candahar, meuli gorengan di jalan eta ge. Karak diuk, kopi karak dijieun, kita langsung ceramah. Ceramah saya. Balik untuk diberi dahar deh. Cakur telenges amat ya masyarakat saya. Enggak dikasih makan. Saya pulang, harapan berkat loba ya di mobil. Dibongkar sama saya ceritanya. Tuh saksi hidupnya masih ada yang nyupirin saya. Dibuka hasem. Demi Allah ya mah hasem. Karena jauh kan kayak saya. Saya balik 3:30 sampai imah di dia. Hasem meuli pecel lele. Di pas lewat itu tuh Cikaduun lewat dinya seumur-umur saya ceramah karak eta balik ceramah meuli pecel lele. Tapi tantangan saya ke dia tunggal hayu cak saya karak di Bojong Manik ada Bojong Kenyot jadi samperan ku aing. Pengalaman tapi mudah-mudahan gak terulang. Tapi ya mah berhubung rencangan saya mah minta lebih doakeun bae sehat selamat. Karena rezeki orang malain ti dieu, ti Gusti Allah. Kabeh ge. Jasa malain ceramah doang digerokeun ge. Ka pabrik, ka pengajian, ka perumahan, ka pengajian. Sapa poe ngubaran jelema, anu kasurupan, anu kena sihir nu edan. Kitu pegaweana kitu. Eta gelar teu kepake-pake SPDI. Jadi guru teu diangkat pegawai negeri. Hayang nu ngangkat 30 juta, mending aing kawin deui. Nah itu kan namanya arosi wal murtasi pinar. Sajelma nu nyogok jeung nu disogok sarua di neraka. Umur-umur di neraka naudzubillah. Ento pacamat urang mah bager. Ya camat paling bager, jarang camat acara ngadiran. Ya mah camat bager, makana ulah waka dikubur ari encan pae. Rekanan ku pemajikanna. Heureuy ya pacamatnya. Tadi kita kembali ke kisah itu. Maka Allah sembuhkanlah tadi Nabi Yusuf. Ada cerita Nabi Yusuf selesai, ada kisah berikutnya. Allah selamatkan Musa dan para pengikutnya dari kejaran Fir'aun. Allah selamatkan semuanya. Dan itu kejadiannya terjadi pada tanggal 10 Muharram. Maka kita dianjurkan pada tanggal Muharram untuk berpuasa. Di mana puasanya? Salah satunya adalah tanggal 10 Asyura. Tapi begitu puasa bulan itu
Rasulullah ditanya begitu kedatang ke Madinah. Dia tanya kepada orang berpesta, "Ayu yaumin hadza?" Hari apa ini? Inilah hari di mana Allah menyelamatkan Musa dan tentaranya, juga Isa dan tentaranya daripada Fir'aun. Kami berpuasa karena kami bahagia, kami memperingati kemenangan itu. Kata Nabi, "Nanu ahaqqo minhum." Kami umat Islam lebih berhak daripada kalian. Nabi menyuruh umat Islam berpuasa tanggal 10 Muharram. Tapi sahabat bertanya, "Ya Rasul, kalau begitu kita nggak ada bedanya dengan orang-orang Yahudi itu. Wa nuridu an nukhalifahum." Kita ingin berbeda dengan mereka. Maka kata Nabi, "Insya Allah pisanatil mukbil sanasumu pitaritasi." Tahun depan kita akan berpuasa pada tanggal 9. Maka ulama terbagi pendapat. Ada yang boleh mengatakan puasa cuma 2 hari, yaitu tanggal 9, tanggal 10. Ada yang mengatakan 9, 10, dan 11 Muharram. Supaya apa? Supaya berbeda dengan orang-orang Yahudi. Itu pahalanya menghapus 1 tahun dosa yang sudah berlalu, 1 tahun dosa yang akan datang. Ayang diampunan dosana. Ayang diampunan puasa nama sebul. Ya kadele jeung beungeut na ieu mah. Asup surga doanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Banter jasa teh doana. Begitu aya keropak lewat, zikirna mantep kata pertama mah. Subhanallah, 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 subhanallah. Keropak ngadeuketan, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Begitu tambah deket, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Begitu keropak lewat, alhamdulillah, alhamdulillah. Iya ya, begitu endek nyumbang leuneuleun 100.000, 50.000, 20.000, 5.000, 1.000. Mana nu asup? 1.000, jujur ya saya tak, resep saya mah. Eta 2.000, asupkeun ka keropak amal, insyaallah. Eta pikuli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap anu hiji akan berkembang jadi 7, setiap 7 akan jadi 100. 100 kali 7. Loba jasa. Makanya wajar. Ari ngasih sedekah cuma 1.000, doa anak kabeh dipentak. Kabeh doanya dipentak, tapi sedekahnya 1.000. Doa anak kabeh dipentak. Ya Allah panjangkan umur saya, ya Allah berkahi rezeki saya, ya Allah awetkan umur saya di bumi bae sia make eta. Aku si Fir'aun tuh awet ku ari aya bae. Panjangkan umur saya, jadikan anak saya anak yang soleh dan solehah. Bapak anak unggal poe main judi slot. Anak yang soleh solehah. Mau di HP bae, puting ke ATM. Orang meuli kuota judi slot. Loba eta penyakit gitu tah. Diubaran ku saya. Rukyahna kitu bae. Ajak jurik judi eta. Lobana kitu nu diubaran. Waya nu geus babeakan, imah digadekeun suratna, mobil dijual, ngan hiji nu teu dijual pemajikan. Geus peotin teu laku. Ya, itu tuh penyakitnya. Maka momentum bulan Muharram ini alangkah baiknya kita ambil pelajaran dari Umar bin Khattab. Hasibu angkusakum qabla angku hasabu. Hisab dirimu sebelum kamu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi, man istawa yaumahu fahuwa ma'bun. Siapa saja orang yang 2 hari sama aja, dia orang yang merugi. Tapi orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dia orang robeh, orang yang beruntung. Maka kalau kemarin kita masih berada dalam kebodohan, masyarakat kita masih dalam ketertinggalan, masukkan anak-anak Bapak Ibu ke dunia pesantren, insya Allah Bapak akan tenang. Lebih baik Bapak Ibu nangis sekarang karena sedih meninggalkannya, berpisah dengan tambatan hati belahan jiwa, daripada 20 tahun yang akan datang Bapak menangisi anak Anda karena korban daripada tawuran dan narkoba. Mending di pesantren. Ibu ikhlas bu, ikhlas bari mewek ya mama. Begitu ka Jawa embung, orang Sunda tata kitu embung jauh. Saya loba pasien minta karyawan, embung orang Sunda mah. Tat jangan orang Sunda. Kenapa? Dia belum nanya gajinya berapa, tempatnya di mana, bisa balik henteu eta tah.
Makanya pengen cariin sakaryawan orang Jawa yang dari Lampung balik setahun sekali resep. Orang Sunda mananya gaji heulan gawe gencang. Eta sebanyak parang positif gitu tah. Nanyakeun. Orang Sunda waktu bisa jauh ti Indung, ti Lembur. Karena ngubur balina deket deui dareup imah. Coba sekali-kali dipalidkeun kemana be? Ya eta mah tradisi doang. Maka orang Jawa mah tuh balik-balik. Sampai jadi emas kabeh di lembur urang mah. Orang Jawa jadi emas kabeh. Di lembur mah kulemek, di urang jadi emas. Senajan hideung ge. Mas Narjo, Mas Paiman, Mas Paijo. Di urang mah senajan kajauh ge jadi emas. Jadi akang bae. Jadi emas, jadi neng. Aya orang Jawa pepilun ngaran Sunda. Tah teh sisri, teh sosro. Padahal mah teh sosro mah fitnah eta, teh mah awewe nya, teh sisri gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ajarkan anak kita dengan alak-alak yang diajarkan oleh para orang-orang saleh dulu dan para nabi. Kenapa? Karena mereka akan hidup pada masa bukan masa kita. Dulu kita sekolah cuma jalan kaki, perasaan sudah senang setengah mati. Jalan panjang galengan sawah, bari nyerengit teu boga duit. Jalan gak ada yang namanya motor, nu boga motor, Allah, nu boga sepeda eta ge jelema pangbeungharna lurah. Aya TV, aya TV-na hideung putih kadang aya laleuran. Make dicas, aki, baterai make aki. Nontona cuma malam minggu jeung poe minggu. Ari teu Aneka Karya Safari panggung hiburan. FASAFARI Safari, resep jasa eta. Bari ngolol, bari jendela, melongo, bari cileuh keluar. Eta zaman malam resep, sekolah bareng-bareng lempang, resep teu boga buku pelajaran, hiji buku ditalen make plastik di mah baheula mah rajin. Alabatan kitab nyekel bukuna ge. Dikiokeun bae. Budak kuari manaon? Ieu beta. Buku udah di kantongan, dilipet, sekolah mah watas gede, bukuan, isina obeng tang, cenek sekolah apa nek ngerampok. Baheula mah buku aya hiji doang ge diinjem, muter pelajaran PMP. Tuh coba budak kuari mah deuleu nganjang deh, tokos budak baheula. Dulu kita nganjang itu sekampung datang jalan kaki. Assalamualaikum, itu ada yang dibawa. Yang dibawanya itu minimal air kopi, kalau enggak teh, kalau enggak susu. Ayo dibawa. Baheula mah kitu. Encan waka dikeluarkeun je anakna di jero bae. Cak bapana yes di kemana? Anakna ge aku sih yes. Budak baheula mah nurut. Budak kuari, emang aku cewek apakah? Balaga ya. Ya kan? Kuari mah teu nurut ka kolot. Belah redo kolot, bener kolot mah. Kuari mah bobogohan ge teu bawa naon. Bogaya bae. Pakai headset, pakai motor, King, bensin setengah liter, eta ge ngebohongan kolot, setengahna pakai meni rokok. Datang, preng peng, numpa King. Datang ke kolotnya boro-boro, assalamualaikum. Selebut, asup langsung dibawa keluar anakna. Hari jalma Allah, hari tangkal jamu goyang-goyang. Kan bingung. Baheula mah nganjang ge boga adab, selembur dibawa dibagi. Sia 5 kasih A, sia 5 kasih B, maka aya bunga desa. Tilok jauh lembur eta doang, maka demu bunga desa. Kuari mau bunga desa, lobana bunga ho. Karena kabeh daya jelajah puas kuari mah baheula mah teu lempang geh mawa hiburan, headset, handphone, ayana ge radio cawang. Make baterai 2 ari teh 4 dipanggul kieu ye. Laguna Roma Irama, begadang jangan begadang. Begitu lempang, bari ki sepanjang jalan teh. Ukur jalan. Kaset apa baterai be? Begadang jangan begadang, bu baterai be. Eta nganjang baheula kitu aya adaban. Cak kolotna setuju dikawinkeun eta budak. Kuari mah naon karage nikah sebulan geus 7 bulan kan edan. Maka tah didik anak-anak di pondok.
Bala malaguna ge ngeunaheun kabeh. Coba urang kuari kadenge moal. Unggal maghrib kadio kadenge sholawatan. Allahumma sholli kadio keur wujud kidambako muhalafatul. Ima seberang ditu alif jaber a alif jare i alif paseu a i u. Kuari. Allah. Ima ke ditu. Perasaan ku berbagi untukmu. Imah ditu. Sebelah deui ku hamil duluan sudah 3 bulan. Ya kan? Udah nggak ada nuansa Islami itu, udah terjajah kita. Maka ajarkan anak-anak kita untuk mahabbah kepada para ulama, untuk mensenangi kitabnya Al-Quran, tadaburi dan baca. Persiapkan dia generasi yang akan datang. Ulah mah bapana bodoh, mana bodoh anaknya bodoh, ulah. Udah boga cita-cita setinggi gunung. Supaya anak orang jarang berhasil. Kenapa? Kita tidak akan ada yang tahu bagaimana anak kita ke depan. Kenapa? Karena kita sudah ditentukan Allah ketika 40 hari di dalam rahim ibu ditiupkan. Ajal, jodoh, rezeki, ketentuan hidup dan baiknya. Maka sebagai orang tua hanya bisa mendoakan dan mengarahkan. Makanya kita nggak pernah dikasih tahu jodoh saha jodoh orang, sabaraha rezeki orang. Nah, itu rahman rohimnya Allah. Ari dibere nyaho jodohna saha? Moal pieun urang bakal nganjang. Jodoh aing masih eta naon di aing nganjang. Wah aing bakal sugih, nyaon aing kudu kerja. Nah, eta rahasia Allah, Rahmanir Rahim. Kenal si A, kenal si B, kenal si C. Nganjang mah jauh, ari kawin tetangga hareup imah. Hello. Eta rahasia Allah. Makanya eta mah rahasia teu bisa. Senajan kumaha maka sekolahkeun urang teu nyaho milik urang kumaha diareup. Tah tugas urang ngadoa mudah-mudahan anak urang hidupnya barokah, ilmuna manfaat kanggo dunia sareng akhirat. Senajan teu boga biaya dititipkeun bae geus. Gampang. Eta mah sedekah, uyuhan ka digratiskeun. Ngan aya digratiskeun kolotna ulah teu ka dieu. Ieu mah noong ge tilok alasan izin. Tong bae ngadoakeun silaturahmi halal bihalal basa-basi. Tuh. Karena bukan masanya lagi. Dulu kita duduk minum gak ada pedagang aqua, pulang sekolah haus, ngetok pintu orang hayang nginum minta cai. Kuari mah minta cai digebukan ku jelema meureun. Bere aqua. Ajarkan adab-adab Rasul. Bagaimana caranya kalau minum, masuk pesantren jadi tahu ilmu-ilmunya. Kalau minum, kata Rasulullah, itu pakai tangan kanan. Begini contohnya. Alhamdulillah. Sekali lagi. Alhamdulillah. Tapi sunahnya 3 kali. Alhamdulillah. Gitu. Itu sunnah Rasul. Masuk kamar mandi, sebelum masuk berdoa. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal isi. Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Mau masuk rumah, berdoa juga. Allahumma inna nas'aluka khairal maulaj wa khairal mahraj. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alallahi rabbina tawakkalna. Assalamualaikum. Masuk baca qul 3 kali. Insya Allah rezeki ngalir baik. Kata ajaran Nabi. Begitu keluar imam, bismillahirrahmanirrahim. Allah, la haula wala quwata illa billah. Gitu. Asup ke masjid. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Anu pendekna gitu. Begitu keluar, Allahumma nas'aluka min fadlik. Nek doa, nek belajar, Rabbi shrahli sodri, Rabbi jidni ilma. Loba. Makana barokah nu didahar, nu dipelajari barokah jadi ilmu. Tuh bakal kena stroke, tuh bakal kena S3, stres, stroke, stop. Barokah eta kabeh geus diajaran. Kurang kena penyakit tadi tuh dahar pakai nafsu, teu pakai doa. Padahal mah keluar ge sarua. Nuk ngadahar daging onta sekalipun keluarna mah sarua, koneng-koneng keneh. Nah kedahar kangkung sarua, moal pieun batur ngedahar ayam urang ngedahar kangkung geus seueuh kukuruyuk. Allah. Geus seueuh kabeh ge. Terapna sarua.
Makanya syukuri apa yang kita dapati. Karena Allah akan berikan kepada kita bukan saat kita inginkan, tapi saat kita butuhkan. Hari kuari langsung diberi duit sekian miliar, misi pingsan ngejedak. Bertahan KBG proses. Coba kaget tuh, Nabi Adam kayak kaget, begitu rup sorangan diberi awewe Hawa, kaget, yang langsung merende baik kan. Makanya bertahap hidup. Kalau anak kita belum mampu ke sini, masukkan ke SD, ke MI, baru ke sini. Pelan-pelan. Toh kalau kita sudah mati, kata Sayyidina Ali, kalau kita punya harta, kita akan capek menjaga harta kita. Tapi kalau kita punya ilmu yang akan menjaga kita. Maka jangan pernah kita melihat kehidupan orang lain dengan kacamata kita. Urang dulu jelema benghar pakai mobil Pajero, pakai mobil Alphard ngeunahun, perusahaan HS-na di hotel bintang 5, kasur dahara ge make garpu, make sendok. Sekali dahar 5 juta, aing mah teu sanggup. Hargana 5 juta. Saya pernah diajak ngubaran jelema orang benghar, 5 juta. Mending meuli cendol aing bisa kelelep. Geus itu make garpu hese, make sendok. Ini make leugeun baik mah pusing. Tuh. Susah dia tidurnya. Harus minum pil namanya pil BK. Coba deuleu jelema nu miskin mah. Pemikiran pakaya, bari sataranjang, dihareupeun imah, dibalik ieu ngorok. Itu kacamata dia, enak banget lihat orang miskin begitu ya. Dia orang kaya enggak bisa tidur, susah. Maka jangan pernah memikirkan orang dengan kacamata kita. Enggak akan pernah bisa karena bukan pakaian kita. Syukuri kita. Urang kieu ge alhamdulillah. Yang penting mah imah pageuh, beuteng seubeuh, pamajikan reuneuh. Eta hirup mah. Karena kata Nabi, siapa itu orang yang kaya? Orang yang kaya itu apabila ada yang dimakan buat besok hari dan enggak punya hutang. Coba kita lihat orang mobilnya mewah, belum tentu seindah kita bayangkan. Bisa jadi tiap bulan dia pusing, aduh jatuh tempo, aduh bulanan deui. Kan gitu. Mending orang kenajan motor odong-odong begitu di celak, cash. Gitu. Daripada motor anu bagus, begitu direm, kredit. Kan stres unggal bulan nah. Gitu. Makanya kumpulkan dulu, beli saat kita mampu. Jangan hedonisme, karena semua juga ada hisabnya. Ya? Maka ajarkanlah ke anak-anak kita untuk hidup mawas diri, untuk hidup tahu diri, agar bisa menyesuaikan di masa yang akan datang. Lihat, kita sudah tahun 1445. Dalam satu riwayat, umat Islam umurnya tidak akan sampai pada 1500 tahun. Hitung bae tinggal beraha. Tereh keluar dajjal. Kuari ge loba dajjal, dada jeung bujal. Kayak motor berapi. Begitu diharup melebut. Bari kieu teh ya. Aduh ieuna. Teu dideuleu ku aing mubazir. Dideuleu dosa, bira ku aing peureum nabrak. Geus paina laka ulah wale skala kasania. Nu pertama mah bar sedekah, nu kedua karaklatna. Dulu pakai kerudung rapi, pakai baju rapi, cuma pendek. Begitu naik motor juga kadulu ya belahana. Tuh. Itu yang disebut berpakaian tapi telanjang. Kata Rasulullah, dia jangankan surga, baunya pun dia tidak akan menciumnya. Tuh perempuan dah begitu. Maka jangan tertipu sekarang. Cantik cuma korban filter daripada HP. Janjian di Facebook katimu karadak. Gulis kita di Facebook di HP mah. Pakai filter, pakai kamera jahat 360. Begitu katimu hari bungut bersih, hari tonggong, hari hidung kabe bekas nandur gerberang. Dibohongan. Tuh. Ajarkan itu semua. Zaman ibu belum ada internet, wari mah saya internet. Ibu baheula nanya, naon ta internet? Teu nyaho. Wari mah nyaho. Jodoh ge lewat Facebook, wari mah lobana. Ya kan? Maka ajarkan anak kita supaya tidak buta tentang ilmu pengetahuan. Li'annahum mahlukun ya'isuna fi ghairi zamanikum, yang akan hidup bukan pada masa zamanmu. Sebenarnya cara apa ya? Jauh.
Memakai jam terus takbik akbar maresep ditunya ge cau ari muludan maresep saya ge. Muludan mah ajaib kabeh ge. Eta tangkal buahna cau. Tangkal kelapa buahna cau. Gardu aya cauan. Hebat bulan mulut mah kabeh cau. Resep bulan mulut mah aya onta, aya duitan. Aya masjid, aya duitan. Resepnya bulan mulut mah. Cuma eta begitu dibawa ke panitia ke mobil urang. Oh duitnya kemana beta? Itu berada di angsana baheula eta mah ceramah di angsana. Ya, itu aja mungkin sekelumit yang bisa saya sampaikan. Kalau ngundang saya nggak perlu formal. Saya bukan artis TV. Cukup kontaknya di Pak Ustadz Hedi aja. Yang penting masa diongkosin berangkat pulang cukup beredahar. Tadi beredahar kok yang tungguan. Ya, itu nggak mahal-mahal saya mah. Kemana ke Lampung hayu, ke Bandung hayu, ke Sulawesi hayu, saya mah hayu bae. Lagi kersehat mah, ulah mikiran duit, jauh nu mikiran duit. Nah, yang mikiran duit, lagi mikiran pemajikan yang anak, buka duit enggak. Ya, udah jangan mikirin itu. Jangan kalau mengundang aja, jangan maharnya berapa. Saya nggak pakai mahar, karena yang mahar itu hanya dalam mas kawin. Saya nggak pakai itu. Sekalipun saya nggak diongkosin, saya ngongkos sendiri. Insya Allah saya datang. Cuma tadinya kayak iya mana kado itu tuh, nek ke Pandeglang, ke kota. Terjadi saya balik deh, kunaon? Oh nungonang masalahnya. Temenin dia nungonang ya. Maka itu aja sebagai guyonan, jangan diambil hati. Ini sebagai perkenalan aja. Kalaupun dulu saya pernah diberikan berkat basi, bukan berarti harus mematahkan semangat hati. Tetap akan saya kejar. Kapan berkat itu tidak basi lagi? Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau ada sumur di ladang, banyak kebo yang kejebur. Kalau ada umur saya panjang, insya Allah saya tidak akan kabur. Irfan Gunawan, mantan aula kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.